Kemarin aku baca berita tentang negara Arab yang dianggap semakin lembek terhadap Israel. Terus aku kepikiran untuk membahas tentang hubungan antara kedua negara ini. Dari yang awalnya bisa hidup rukun bersama, diakhiri dengan perang yang sampai sekarang masih belum ketemu resolusinya. Nah, konflik yang terjadi di tanah Palestina ini bisa dibilang sangat sulit untuk dipahami karena timelinenya bulat gitu. Video ini akan membahas tentang konflik yang terjadi di tanah Palestina, sekaligus membahas tentang bagaimana orang Yahudi atau Zionis itu bisa berkuasa dan dominan di tanah Palestina. Kalau ngomongin tentang kapan awal konfliknya, sebenarnya di setiap era kepemimpinan baru itu selalu ada konflik baru. Tapi kalau kita ngomongin tentang kapan berontaknya orang Yahudi, itu bisa dibilang diawali dari kepemimpinan Kekaisaran Romawi. Jadi kira-kira tahun 70 sebelum Masehi, tentara Roma menyerbu Yudea atau sekarang kita lebih kenal sebagai tanah Palestina. Tanah yang awalnya udah dihuni oleh umat Yahudi dan Islam, mereka hidup rukun berdampingan dalam satu wilayah. Tiba-tiba kedatangan bangsa Romawi yang mayoritas beragama Kristen dan di sana mereka menciptakan bumbu konflik baru di tanah Palestina, yaitu di Yudea. Ketika Kekaisaran Romawi berhasil menguasai Yudea, Pontius Pilatus yang merupakan perwakilan Kekaisaran Romawi untuk Yudea memerintahkan untuk mensalib Yesus di tanah Yerusalem pada tahun 30 Masehi. Nah, setelah kejadian itu, mayoritas umat Yahudi menolak tunduk kepada Kekaisaran Romawi yang akhirnya menciptakan 3 perang hebat antara umat Yahudi dengan Kekaisaran Romawi. Akibat dari perang ini akhirnya banyak bangsa Yahudi yang diasingkan dari tanah Yudea dan sekitarnya. Mereka yang terusir akhirnya hidup di tanah bangsa lain sebagai imigran. Negara jujukan terkenal yang menjadi destinasi bangsa Yahudi itu seperti Jerman, Prancis, dan juga Austria. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, kita akan langsung loncat ke era Kekaisaran Ottoman. Pada masa kepemimpinan Kekaisaran Ottoman, bangsa Yahudi yang terasing di Eropa itu mendapat perlakuan diskriminasi yang sangat serius. Mereka dibiarkan hidup sengsara tanpa diberikan kebebasan di negara di mana mereka tinggal. Ada yang dibunuh, ada juga yang dibiarkan terlantar dan hidup di kawasan kumuh. Bangsa Yahudi menganggap jika kembali ke Palestina itu adalah sebuah pilihan yang ideal daripada hidup di Eropa yang penuh dengan lingkungan yang diskriminatif. Mereka akhirnya berencana untuk kembali ke Yerusalem, Palestina yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Tapi ketika mereka hidup di bawah Kekaisaran Ottoman, mereka justru dianggap sebagai orang asing yang tinggal di tanah Palestina. Ini nyesek banget sih. Mereka berusaha untuk hidup jauh lebih baik di tanah kelahiran mereka sendiri, malah kena diskriminasi juga dan dianggap orang asing. Nah, anggapan ini juga ada alasannya. Mereka, bangsa Yahudi yang kembali ke tanah Palestina itu adalah bangsa Yahudi yang sudah berasimilasi dengan Eropa. Sebagian dari mereka justru bukan beragama Yahudi. Entitas asli mereka itu dianggap sudah hilang dan tidak lagi sejalan dengan Yahudi zaman dulu. Bangsa Yahudi ini juga masih mendapatkan tindakan diskriminatif yang sama seperti halnya di Eropa, padahal dia sudah tinggal di tanah kelahiran mereka sendiri, yaitu Palestina. Nah, satu-satunya jalan agar mereka bisa terbebas dari rantai diskriminasi adalah membentuk negara mereka sendiri yang diatur oleh bangsa Yahudi, dijalankan oleh bangsa Yahudi, dan penduduknya juga bangsa Yahudi. Alasan lain kenapa bangsa Yahudi ingin dibuatkan negara sendiri itu karena dalam ajaran agama Yahudi, mereka itu percaya bahwa semua umat Yahudi akan kembali ke Yerusalem bersama dengan Mesias. Nah, Mesias ini bisa dikatakan adalah seorang juru selamat bagi umat Yahudi. Nah, kalau dalam Islam kan biasanya dikenal sebagai Nabi Isa, sedangkan ini Mesias. Beda gitu. Beda nggak sih? Beda ya? Beda kan? Terus bangsa Yahudi kan juga
jadi sasaran untuk dimusnahkan oleh kaum-kaum anti-Yahudi. Nah, makanya mereka berusaha untuk menciptakan negara mereka sendiri agar mereka bisa berlindung dari golongan-golongan orang-orang yang anti terhadap Yahudi. Salah satu kelompok yang getol banget ingin menciptakan negara berbasis Yahudi itu adalah Zionis. Nah, Zionis ini akan menjadi benalu bagi umat Muslim dan juga umat Yahudi dalam perebutan tanah Palestina, khususnya tanah Yerusalem. Zionis ini adalah organisasi politik yang didirikan oleh Theodor Herzl tahun 1897. Ajaran Zionis ini, yaitu Zionisme, itu menjunjung tinggi aspek nasionalisme bangsa Yahudi, sehingga menomorduakan ajaran agama Yahudi itu sendiri. Nah, nasionalisme mereka itu bertujuan untuk mewujudkan negara Yahudi agar terbebas dari diskriminasi bangsa lain. Cara yang mereka lakukan adalah dengan mendekati Perdana Menteri Inggris yang bernama Lord Balfour dan berusaha untuk melobi untuk diberikan sepetak tanah di Palestina jika Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia I. Tahun 1918 ternyata Inggris dan sekutu berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia I. Dan ini juga membuat Inggris akhirnya mengambil alih tanah Palestina dari tangan Kekaisaran Ottoman. Tapi Inggris ingkar janji. Awalnya mereka memberikan janji kepada bangsa Yahudi untuk memberikan sepetak tanah, tapi ketika mereka sudah berhasil menguasai Palestina, mereka justru tidak memberikan seinci tanah pun kepada bangsa Yahudi dan juga Zionis. Padahal udah banyak banget bangsa Yahudi yang rela untuk kembali ke tanah Palestina dari Eropa. Karena sikap Inggris yang seperti ini, akhirnya Zionis berontak. Dan di sisi lain, orang Arab yang tinggal di Palestina juga berontak karena mereka juga menginginkan kemerdekaan untuk bangsa mereka sendiri. Karena keduanya berontak di wilayah yang sama, yaitu tanah Palestina, maka akhirnya ini menciptakan perang antara bangsa Yahudi, khususnya Zionis, melawan bangsa Arab di tanah Palestina. Konflik antara bangsa Yahudi dan Arab ini selalu meningkat di setiap periodenya. Karena konflik ini, banyak pandangan bangsa Yahudi yang mengamini misi dari Zionis untuk mewujudkan negara Yahudi mereka sendiri. Bahkan Zionis dan bangsa Yahudi mayoritas menganggap bahwa merekalah yang pantas untuk menduduki tanah Palestina, kota Yerusalem, dan sekitarnya. Akibat dari konflik ini, si pemilik tanah yaitu Inggris sumpek untuk ngurusin ini. Dan akhirnya Inggris membagi tanah Palestina menjadi dua bagian. Bagian pertama dipegang oleh bangsa Yahudi, sedangkan bagian yang lainnya itu dipegang oleh bangsa Arab. Lalu pada Mei tahun 1948, akhirnya bangsa Yahudi punya negara mereka sendiri yang bernama Israel. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Setelah Israel merdeka, muncul masalah baru. Negara-negara anggota Liga Arab itu seakan-akan nggak setuju jika tanah Palestina itu ikut dibagi dengan orang Yahudi. Beberapa saat setelah Israel memproklamirkan kemerdekaannya, negara Israel itu diserang oleh berbagai bangsa Arab. Nah, di posisi ini logikanya Israel akan kalah taktik atau kalah perang dalam perang melawan Arab. Tapi kenyataannya Israel justru berhasil unggul dari bangsa-bangsa Arab yang menyerang Israel. Taktik yang digunakan Israel adalah mengerahkan semua warga negara Israel untuk menjadi tentara agar melindungi negara mereka, yaitu Israel. Bahkan orang-orang atau bangsa-bangsa Yahudi yang masih ada di Eropa itu disuruh kembali ke Israel untuk ikut membela negara Israel. Perlahan tapi pasti, satu persatu dari negara-negara Arab yang ikut nyerang ke Israel itu melakukan gencatan senjata pada tahun 1949. Negara-negara tersebut adalah Mesir, Yordan,
Suriah, dan juga Lebanon. Akhir dari perang Israel-Arab pertama ini dimenangkan oleh Israel. Ya, ini adalah perang Israel-Arab yang pertama. Karena setelah yang pertama itu ada beberapa perang lagi yang terjadi sampai akhirnya orang Arab di Palestina mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1948. Jadi penantiannya cukup lama, dari tahun 1949 baru merdeka tahun 1988. Dan ya, itu tadi pembahasan tentang rumitnya konflik antara Israel dan juga Palestina. Dan tentu ini tidak dijelaskan sedetail yang kalian bayangkan. Ini bisa dibilang brief dari kejadian yang sesungguhnya. Kalau kalian pengen mengerti detail tentang apa konfliknya, gimana kejadiannya, kapan peristiwanya, ya kalian harus baca sendiri. Ya, segenap admin dari channel ini mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh berkah bagi umat muslim. Kalau nggak ada halangan, Ramadan Lunch, yaitu segmen ini akan tayang sebanyak 2-3 kali seminggu. Hari Senin, Kamis, dan juga Sabtu. Ramadan Lunch nanti juga akan tayang jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.